Waktu itu ada temen SMA gue datang ke rumah nih malam-malam lah, sekitar jam 11 malam gitu ya. Apain bener, ngerepotin iya. Nah temen gue itu dulu dikenal bisa lihat hantu. Terkenal bisa lihat hantu. Zaman SMA nih. Oh si Indra itu ya? Ada namanya si. Risa. Enggak, Indra keenam kan? Indra kan, oh ya Indra keenam ya. Dia nggak bilang Indra keenam sih. Abis ke berapa dia? Ke-7 kan, Indra ke-7. Indra Oh, ketujuh. agak puyen ya? Ceritanya gimana tuh? Jadi ada temen lu nih, Enggak. dapet rumah lu. Udah kesurupan ya. Udah. Hai, kembali lagi di Caper, salam canda perdamaian bersama saya Eki Priagung dan kodam saya. Artinya apa, Bang? Artinya apa, Bang Messi? Saya adalah kodamnya Eki Dustin Tiffany Sang Timur Tengah. Tepuk tangan buat Dustin. Kenapa seperti itu? Karena hari ini kita akan membahas putar kehidupan drama di Indonesia mengenai horror konten. Ya. Apakah itu mitos? Apakah itu fakta? Tapi yang jelas orang Indonesia suka. Ya. Terlalu banyak audiensnya. Sehingga akhirnya konten-konten horor sangat berjamuran di internet. Mari kita telusuri di episode kita kali ini, spesial Halloween. Karena orang Indonesia wajar percaya sama tahayul. Ini dibawa dari culture. Ini dibawa dari kultur kah? Apakah dulu mungkin Suasana negara kita itu seperti apa? Masih banyak tropis-tropis. betul hutan-hutan? Walaupun sudah ditebang-tebang oleh pemerintah, tapi masih banyak yang percaya sama horor. Karena cuman warga Indonesia yang percaya bahwa Hitler mati di Garut. Wah, betul. Iya, benar sekali. Kalau seumpama ikan pari adalah anak durhaka. Iya. Iya, dan Michael Jackson masih hidup. Maka dari itu dengan hal-hal mistis di Indonesia seperti yang kita sudah tahu nih, erat kaitannya kan, Indonesia adalah negara tahayul, di mana kalau ada film mistis atau podcast-podcast yang mistis itu selalu rame. Atau tidak, dia hanya menjual cerita tentang kemisteri-misterian, itu juga bisa mendapatkan keuntungan baginya. Aslinya mah tidak semisteri itu. Ya. Nah, kita tidak tahu. Tapi apakah horor di Indonesia benar adanya atau memang cuman sekedar kepentingan marketing saja? Nah, kayaknya kita nggak bisa ngomong itu kalau kita nggak punya orang yang berkecimpung di dalamnya. Bahkan dia mempelajari juga. Karena sosok yang satu ini adalah orang yang juga mempelajari horor di jenjang studinya di S2. Karena sudah terlalu dalam kontennya, mau nggak mau pendidikan itu untuk apa? Hanya untuk label. Iya, biar bisa ngomong horor. Nggak tahu kita. Ah. Kita sambut dengan meriah Fajar Aditya. Gokil. Bang, S2 ngambil horor, Bang. Halo bang, sebenarnya bukan horor sih, antropologi. Antropologi ya, Mas. Ntar gue dimarahin nih. Enggak, kalau gua jurusan horor yang ngajar kuyang, waduh. Enggak, antropologi. Udah gitu nggak cocok nih, horor kok langsung pipi. Ya kan ya, jadi nggak ada orang yang malah cabi-cabi gitu katanya. Coba senyum Pak. Disuruh senyum sama kodam. Horor kok langsung pipi ya. Tapi ini kodam saya, jadi emang suaranya kedengaran tapi nggak usah terlalu dihiraukan. Iya, Kak. Jangan biar Pantes nih hawa-hawanya udah ya kan gimana indigo gitu. mungkin ya, atau jadi bisa melihat hal-hal di sekitar kita nih. Saya Indigo. Indigo. Oh iya, aduh. Masuk tuh brand. Karena belum masuk ya. Oh iya. Tapi langsung aja ke to the point. Ini adalah air mawar, minum lah. Kok bisa gerak sendiri nih, poltergeist ya? Iya. Poltergeist. Iya, karena kalau seumpama siang kerjaan kodam saya ngegangguin orang kerja, kalau malam live TikTok, ya kan? Kodam, cek kodam, cek kodam. Iya. Yang jemuran gue. Iya, yang nama-nama orang disebutin, cek kodam. Nah itu kerjaan. Nah, kalau boleh tahu nih, langsung, karena kan sebagai konten kreator horor, RJ5 ya? Betul. Ada nggak pengalaman mistis yang langsung secara pribadi dirasain? Nah ini tapi tadi menarik ya, yang masalah Hitler di Garut ya. Itu dia, Ruth. Iya itu sebenarnya di Pancoran. Oh, Konspirasinya. Hitler matinya harusnya bukan di Garut tapi di Pancoran. Anda mau fitnah itu patung Dirgantara. Enggak, di daerah Pancoran. Di daerah Pancoran. Hitler mati Kemarin di Pancoran. ada konspirasinya lagi tuh. Gimana tuh ceritanya? Wah itu panjang sih ceritanya. Enggak, langsung ke hal-hal yang bikin In the Sky. In the Sky-nya. Indiskai, oh Intisari. Oh ya, ini kita balik ke horor deh ya. Iya, balik ke horor.
Jadi sebenarnya gini, kita tuh punya visi misi. Jadi kita bagaimana mengangkat horor, tapi selalu mengedepankan logika dulu nih, sama keilmuan yang ada. Ada orang nih 3 hari nggak makan, dia pergi ke hutan, pulangnya dia demam. Kayaknya gue ketempelan nih, lu masuk angin sebenarnya. Nah jadi kita kalau ada sebuah fenomena misteri, kita pakai logika dulu, baru misalnya ketika logika nggak bisa menjawab itu kita baru ending, jangan-jangan ada misterinya nih gitu. Kayak misalnya contoh gue kan suka nonton film di barat nih. Ketika orang barat itu misalnya dia melihat hantu gitu ya. Nah biasanya tuh dia perginya ke psikolog dulu. Kayaknya ada yang salah nih sama diri gue. Gitu. Nah ketika psikolog itu nggak bisa memberi jawaban, biasanya dia itu perginya ke pastor apa ke pendeta. Nah biasanya Vatikan tuh ngutus buat eksorsis namanya. Oh iya. Kalau di sini tuh kayak ruqyah ya. Nah kalau di Indonesia yang terkenal konsep ruqyah, bener gitu. Nah itu sih yang gue bawa gitu. Makanya Gue bawa di RJL. makanya lu juga perlu mengenalkan lu jurusan antropolog, di mana lu mempelajari antar manusia biar lu juga punya basis buat ngomongin keilmuannya nih secara saintifiknya seperti apa. Antropologi itu kan luas ya. Iya. Maksudnya kalau bahas horor dong tuh kayaknya terlalu sempit lah gitu. Tapi kan memang ada mitos-mitos atau folklore itu yang dibahas di antropolog juga gitu. Iya. Kayak misalnya contoh, kita dengar kuntilanak gitu ya. Kuntilanak itu kan ceritanya si cewek serem gitu ya, pakai rambut panjang, terus ininya putih, kadang mukanya itu hancur gitu ya, dan ketawanya itu kan hihihi gitu kan. Itu kan sesuatu yang menakutkan buat kita gitu. Nah tapi jadi pertanyaan, kenapa di Indonesia ada kuntilanak gitu sama pocong, tapi kok di barat nggak ada misalnya gitu. Nah itu kan menarik tuh. Nah ternyata horor itu juga identik sama budaya gitu. Jadi misalnya kuntilanak itu dikisahkan ya, asal usulnya nih. Jadi dulu waktu Sultan Syarif itu ingin mendirikan kota Pontianak, ketika dia nyebrang Sungai Kapuas, dia tuh ketemu sama hambatan-hambatan di situ. Nah salah satunya adalah ada makhluk yang ketawa di pohon itu cekikikan gitu. Ada makhluk yang ketawa cekikikan. Selain ada perompak juga di sana. Nah makanya akhirnya ditembaklah meriam tuh dar gitu. Nah akhirnya dia bisa memenangi itu dan berdirilah kota Pontianak. Makanya sampai hari ini festival meriam itu masih suka diperingati di kota Pontianak. Dan orang Singapura apa Malaysia ya kalau gue nggak salah itu bikin film judulnya In Revenge to Pontianak. Jadi kuntilanak tuh di sana disebutnya Pontianak. Pontianak. Gitu. Dan ketika turun temurun lagi nih, kenapa kuntilanak itu selalu dikisahkan cewek yang cantik gitu ya, pakai baju seksi, terus dia akhirnya diperkosa, terus hamil, terus dibunuh secara keji gitu. Lalu arwahnya itu menuntut balas gitu ya. Jadi sebenarnya pada saat itu ya, cewek Melayu itu nggak pantas pakai baju seksi gitu. Dan kalau ketawanya misalnya cewek kan mungkin pernah dengar ya, cewek nggak pantas ketawa kayak gitu. Ini bukan budaya kita, bukan norma kita gitu. Jadi ada nilai-nilai moral tuh di balik Cerita mitos-mitos itu sebenarnya gitu sih. Wah pembahasan ini terlalu serius. Terus serius ya? Tapi ngomongin kuntilanak emang kayaknya dari kekejian tadi yang dia ceritain, ternyata dia dulu diperkosa dan lain-lain, emang sulit buat bercandainnya. Berarti kan lu tuh ngeliat konten horor di Indonesia tuh dengan punya studi S2 antropolog tuh sebagai apa nih? Ya kan kalau semua di sisi lain ada yang ya udah mau ngupas mistisnya aja. Kalau lu apakah lu berusaha untuk ngejelasin ini secara logikanya dulu? Kayak lo tadi lu bilang. Jadi tuh gue juga suka ngundang kayak misalnya psikolog, psikiater, terus juga waktu itu ustadz yang terkenal untuk melakukan ruqyah, pendeta pernah gue undang, kemarin Bante Buddha juga gue undang gitu. Jadi kita menjelaskannya tuh dari sisi keilmuan-keilmuan yang ada gitu. Jadi untuk menjelaskan fenomena misteri horor ini seperti apa sih gitu kalau dalam pandangan keilmuan-keilmuan yang ada ya gitu sih. Jadi lu biar pandangannya itu nggak searah, jadi banyak banget ya perspektifnya. Tapi itu yang menarik ya. Jadi di setiap agama tuh selalu ada sistem untuk mengeluarkan setannya masing-masing. Di Islam ada ruqyah, di Kristen ada eksorsis. Kok semuanya bisa? Udah party banyak Eksorsis ya. Oh eksorsis. Ya, dan di Buddha juga ada ternyata. Ya di Buddha itu kemarin yang dijelaskan Bante ya. Itu jadi kalau The Medium.
Yang di medium itu pakai Buddha ya benar. Di Iya, tapi Thailand itu kayak lokalnya gitu lah. Dewanya kan. Oh, lokal brandnya dia. lokal brandnya. Lokal brandnya dia. Itu Buddha juga ada caranya masing-masing. Tapi kok pada keluar juga ya setannya kan jadi bingung agama yang mana yang bener yang mana nih jadi. Waduh. Banyak genre, banyak item-item hantunya yang mana nih? Karena orang-orang orang masuk agama tertentu karena wah di ruqyah bisa nih ngeluarin setan. Ternyata pas dibacain Injil juga kepanasan kan di film-film eksorsis ya kan. Iya benar. Makanya lu ngelihatnya tuh hal-hal seperti itu seperti apa orang-orang? Oke, fenomena kesurupan deh. Lu ngeliat itu sebagai apa tuh? Nah, ngomong kesurupan tuh gue juga pernah kesurupan. Lu pernah kesurupan? Yang kesurupan zaman SMA. Kemasukan apa kalau boleh tahu? Itu, nah ini agak serem nih. Jadi waktu SMA gitu ya. Waktu SMA tuh gue kayak nggak peduli setan sebenarnya. Kesurupan masal. Enggak, gue sendiri doang. Sendiri. Kok nggak ngajak-ngajak? Kan biasa rame karena SMA tuh masal. Iya. Iya sih. Ini lagi di rumah soalnya di rumah gue. Oh ya. SMA tapi lagi di rumah. Bener. Nah waktu itu ada temen SMA gue datang ke rumah nih malam-malam sekitar jam 11 malam gitu ya. Apain bener, ngerepotin iya. Nah temen gue itu dulu dikenal bisa lihat hantu. Terkenal bisa lihat hantu. Zaman SMA nih. Oh si Indra itu ya? Ada namanya si. Risa. Enggak, Indra ke-6 kan? Indra kan, oh ya Indra ke-6 ya. Dia nggak bilang Indra ke-6 sih. Abis ke berapa dia? Ke-7 kan Indra ke-7. Oh, agak puyen ya? Ceritanya gimana tuh? Jadi ada temen lu nih Enggak. dapet di rumah lu. Udah kesurupan ya. Udah. Ini gimana ngobatinnya nih? Huh? Iya, kodamnya kesurupan sendiri. Lihat, jadi lu ketemu sama temen lu nih. Minum bang. Ini nih. Lagi. Oh brand lagi ya. Udah 3 nih. Iya. Jadi temen lu kesurupan, apa? Temen lu yang kesurupan nih pada Iya. di rumah lu. Jadi pas temen gue dateng, temen gue kan terkenal bisa lihat hantu. Nah zaman dulu kan gue kayak bodo amat gitu ya. Gue tuh dulu mikirnya ya, nih maaf ya zaman dulu ya. Kayak ini orang ngabluk nih gitu. Iya. Gitu. Nah dia dateng, dia tuh cerita. Jadi di depan rumah gue itu tadi ada kuburan kampung gitu. Depan rumah lu tuh kebetulan kuburan kampung. Iya sama ada perkampungan warga. Tapi itu digusur jadi satu rumah tuh yang gede banget semuanya. Jadi dulunya aja tuh kuburan. Gue dulu Udah zaman jadi kecil rumah suka orang. main ke situ lah gitu. Wah, jual cerita lagi. Nah tapi ada satu pohon tuh yang waktu itu ya belum ditebang di deket lapangan basket dia gitu. Putri malu ya? Akhirnya siapa teman gue datang tuh, kita ngobrol lah. Nah temen gue cerita horor. Waktu itu dia cerita anak-anak tuh pas lagi ke Villa Puncak, gue nggak ikut nih, kesurupan. Jadi dia lihat di Villa Puncak itu banyak kayak Kebun teh. apa ya namanya villa mungkin udah lama nggak ditempatin gitu ya. Nah terus dia tuh melihat ada banyak pocong di sana. Banyak pocong. Dia temen lu ini Ini bisa menurut temen gue ya. Ya menurut temen gue. Botol kecap raksasa. botol kecap raksasa hitam sih Puncak biasanya. pas, puncak pas. Iya. Lanjut. Nah akhirnya dia lihat pocong itu, dia bilang ke anak-anak, di sini jangan macem-macem ya, karena kayaknya penunggu sini kurang suka sama kedatangan kita. Penunggu. Nah terus ada temennya bilang nih, lu masih muda jangan suka gitu-gitulah, kata dia gitu kan. Udah nikmatin aja gitu. Nah ternyata pas paginya tuh cewek-cewek pada kesurupan sambil nari-nari kayak neng-kene neng-kene Oh kayak gini. tarian salah satu. Ngomong bahasa Jawa gitu. Tengah-tengah omongan itu, tiba-tiba leher gue tuh kayak ada yang niup. Ada yang niup, gitu. Iya. Dong. Aduh, lebih merinding sih. Karena gue berdua doang sama dia. Oh, itu sangat enak. Oh iya sih. Iya bisa. Enak kan? Jadi ya. Wah, enak. Nah tapi saat itu gue mulai gelisah. Beli gue basah. Kok kayak apa ya? Kayak ada yang mulai nggak enak gitu lah rasanya saat itu ya. Terus gue bilang sama temen gue, bro kita cerita di kamar aja yuk. Itu kan posisi di teras. Jadi rumah gue tuh cuma berempat deret gitu loh, sepi lah. Nah depannya itu, iya yang gede gitu. Nah akhirnya temen gue bilang, wah lu takut setan ya kata dia. Enggak lah, masa gue takut setan, gue bilang kayak gitu kan. Enggak gue nggak takut. Deh kita cerita di ruang tamu aja yuk. Nah akhirnya gue ke ruang tamu, dia lanjutin cerita lagi. Nah lagi joget-joget gitu dia cerita, terus tiba-tiba dia diem bang. Dia diem. Yang tadinya nari, diem. Lu kenapa? Gue bilang. Terus Introvert tiba-tiba. Terus dia diem. Terus gue tanya lagi, lu kenapa? Tiba-tiba dia bilang gini, shh, diem dulu, kata dia gitu. Iya. Tiba-tiba tangan gue gerak sendiri, gue nyekek dia bang. Lu nyekek dia. Iya, gerak sendiri. Wanjir. Kamu udah mulai risih sama orang lu tersebut.
Ya mungkin pada saat itu Biasa dalam keadaan sadar apa nggak sadar? sadar, tapi Sadar. gue kok gini, gue nggak mau gitu, kayak ada yang neken tubuh gue. Terus di situ gue pengen minta tolong sama keluarga gue di atas nih. Akhirnya gue teriak Allahu Akbar saat itu, mohon maaf kaki gue tuh 4 nih kayak anjing nih sampai naik tangga nih, karena gue kayak tubuh gue tuh ada yang gerakin gitu lah. Tubuh lu ada yang gerakin. Iya kayak gue nggak pengen ke situ gitu, paham gak lu? Akhirnya jadilah ini namanya RJ5 gara-gara cerita ini. Jauh sih bang, enggak bang. Jauh belum. Oh, masih jadi anjing. Ya. Iya belum buruk masih jadi Udah anjing. mulai bisa ngobrol sama si Kodam. Jadi gini, harusnya kan ini kan ngelotok ke saya dulu. Tapi berarti Dia sudah kena. Indra, oh ya dari kendang. Oh iya. Iya. Iya, ini kan tema horor dia bisa melihat. Kenapa kita so? Seram sekali. Jadi Halloween ini. Jadi lu nyekek itu akhirnya gimana sadarnya kalau ini tuh sebenarnya kesurupan? Iya, Kodam saya batuk dari tadi, emang ada tanda-tanda tertentu nggak kalau lagi ada penunggu di sini? Tanda-tanda ya. Iya, mungkin ada hubungan sama hantu nggak? Batuk-batuk. Bau paling. Bang. Oh iya, bau doang ya, bau doang. Oh, kalau Itu bener sih, kalau bener. bau berarti benar, kalau wangi itu berarti bagus tuh. Jadi tadi lu ceritakan lu nyekek orang itu setelah Iya, tidak sadar. bener. Tapi dari momennya udah horor banget Pak. Tempatnya pertama tadi rumah yang lu ceritain itu. Iya bekas emang karena kuburan di kampung. rumah gue itu banyak banget yang dateng nginep, temen gue, keluarga tuh merasa diganggu hantu. diganggu hantu. Padahal kita tuh keluarga nggak pernah ngalamin apa-apa. Termasuk elu. Termasuk gua. Dan Nah, itu baru dalam pas di situ, momen itu. Itu keluarga apa kuncen? Jadi pas Semua kita jadi kuburan. pas kita kesurupan, pas gua kesurupan, gua minta tolong ke atas. Dikira bokap gua tuh maling, ada maling kan tuh malam. Bokap gua keluar bawa samurai. Nah, Wah, ini asal. temen gua naik ke atas, untung gak kejadian ditebas itu bang. Kalau ditebas mah ribet. Tunggu, bokap lu orang Jepang apa gimana nih tiba-tiba ada samurai? Emang Ada aja sih. ya udah buat itu aja nih, jaga-jaganya maling atau siapa nih? Iya. Ternyata pas udah mau ditebas, Temen gue. Oh Temen saya bukan maling temen, untung langsung refleks temen gua tuh. karena lu histeris, lu nyekek temen lu. Wah, Kan gua ke atas kayak anjing gitu bang. Temen gua waktu itu nyusul naik juga gitu. dan lu sadar lu sebenarnya lagi dikendaliin. Gue nggak mau gitu, gue nggak mau dikendalin gitu. Kita ngomongin lagi balik ke horor dengan situasi Indonesia yang geografisnya banyak hutan ya kan. Kondisi tempat yang seperti itu juga menciptakan tempat yang makin terasa angker horor gitu-gitu nggak? Nah ini menarik nih. Tapi tadi yang kesurupan, tar dulu ya, yang hutan dulu deh ya. Satu-satu dulu. Kesurupan masih itu. Iya, yang hutan dulu nih ya. Iya. Jadi ini menarik nih, jadi kan ada tuh namanya folklore. Jadi adat istiadat atau cerita rakyat yang turun-temurun gitu. Jadi kita tuh diwarisin sama bapak-bapak kita, nenek-nenek selalu kita, kisah-kisah kayak misalnya ini pamali jangan kayak gini gitu. Nah jadi pernah ada penelitian di salah satu pulau terpencil lah, gue nggak sebut di mana ya. Jadi itu disebut nih hutannya nih hutan larangan gitu. Atau kita mungkin sering denger lah, nggak usah penelitian itulah. Lu jangan masuk ke hutan ini ya, nanti lu bisa diculik sama jin gitu. Nah jadi muncul stigma yang berkembang di masyarakat itu orang itu mau masuk hutan aja takut gitu loh. Kayaknya kita jangan masuk hutan ini, bisa diculik sama jin gitu. Udah, itu nyebut sponsor terus, Pak. Hutan. Jeans. Jeans. Oh jeans. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Oh, beda. Jeans itu. Lanjut Pak, foto Rai kayak gitu. Ya gitu ya. Ini kode mana kalau bang Sajin udah digebukin deh. Banyak di kolom komentar udah banyak banget, jangankan gaib, yang asli juga banyak. Pengen ngebukin. Udah tahu tangan nih, udah gini-gini. Siapa tangan? Iya jadi duh, sampai mana tadi lupa. Tadi ini jadi apa namanya Oh ya, pamali karena hutan masuk jangan masuk ini bisa diculik jin. Hutannya angker gitu. Sebenarnya tuh ada nilai positif ya di belakangnya. Jangankan lu masuk gitu ya. Sorry. Jangankan lu mau ngambil ngeruk kekayaan hutan itu, lu masuk aja tuh segen karena ada mitos itu. Misalnya ada juga yang mengatakan nih, burung hantu di sini tidak boleh dibunuh. Nanti kalau dibunuh bisa sial gitu. Limbat parah. Nah, tujuannya apa tuh? Selain tujuannya ya untuk melestarikan flora fauna yang ada di situ. karena orang-orang Indonesia tiba-tiba dikasih tahu hewan ini punah, bodoh amat. Iya, tapi kalau lu bunuh sial, terus nanti bisa ada akibatnya, dia mikir-mikir kan. Iya, kayak anak kecil aja, jangan ke situ. Nanti situ ada setan, biar lurus sama orang tuanya lebih cepat. Tapi ada efek sampingnya nggak sih dengan hal-hal seperti itu yang apa namanya cara pendekatan
menasihati suatu rakyat itu, suatu masyarakat, oh kalau Indonesia ternyata dinasihatin tahayul jauh lebih mempan nih, ada nggak sih dampaknya gitu? Kira secara, ya kan lu kan ngeliat itu dari berbagai sisi, ada psikolog, ada dari kacamata lu yang antropolog gitu-gitu, ada nggak? Budaya masyarakatnya itu seperti apa gitu. Nah kalau misalnya contoh kayak di Barat kan, kalau misalnya ada cita-cita seperti itu kan mungkin bagi mereka itu udah lihatnya lebih ke, oh ini mungkin mitos kita, sejarah kita tuh seperti apa gitu. Lu pribadi ngelihat apa namanya orang yang tadi nih, kan tadi kalau lu pernah ngerasain kesurupan, lu juga berarti beririsan banget sama anak indigo. Ini tuh sebenarnya fenomena bisa dijelaskan secara saintifik, ada bisa dibuktikan bahwa ini anak indigo, atau sebenarnya orang-orang kayak gini masuknya mungkin halu apa-apa. Kalau dari kacamata lu. Iya. Nah ini gue lanjut yang kesurupan tadi dulu ya. Nah, Wah, Cerita gua. banyak cerita yang part-partnya belum selesai. Jadi pas gue habis itu kesurupan tadi, yang gue nggak mau diatur-atur tuh badan gue, akhirnya tuh lepas, badan gue tuh lemes kayak habis main futsal 2 jam. Ya main futsal 2 jam. Lemes banget dah pokoknya deh, kayak energi gue tuh kayak abis ngapain, padahal ngapa-ngapain gitu. Ini real ya, ini gak gue lebih-lebihin ya. Nggak nyewa lapangan lu nggak? Gue gak nyewa lapangan. Badannya merasa gor, di dalam banyak yang main. Oh iya benar-benar. Iya. Ya kan tempatnya bersemayam. Tempat bersemayam. Bukan gitu kan? Kalau orang kesurupan tuh yang dipakai badannya buat Iya. tanding futsalnya di dalam. Tahan tahu. 2 jam lu, capek banget kayak berasa main. Rasanya ya, rasanya ya. Terus. Nah akhirnya gue tidur, nah besok paginya ada salah satu keluarga gue itu yang bilang tuh, kayaknya nih itu temen lu yang semalam manggil hantu yang di depan buat nakut-nakutin lu katanya. Tapi dia nggak bisa nahannya, jadilah hantunya marah sama dia katanya gitu. Pakai medium gue buat nyerang dia, bilangnya gitu. Terus gue tanya nih, emang sosok setannya kayak gimana? Terus dia bilang, genderuwo taringnya sekaki katanya. Genderuwo taringnya sekaki. Wah, gajah, gading gajah. Gua enggak bro, paling kasih dia nggak bisa disuruh itu menundukkan pandangan. Nggak bisa, ketahan. Mentok sama gigi. Iya, mentok sama gigi. Gingsul. Taringnya sekaki. Terus lanjutin. Ini menurut dia tapi ya. Nah akhirnya, buset, ada setan gini depan rumah gue gitu kan. Saat gue SMA gue mikirnya ya. Gue berangkat lah ke sekolah tuh. Nah pas gue berangkat ke sekolah, wah lu manggil-manggil setan depan rumah gue ya. Gue ke temen gue yang tadi tuh, oh enggak, dia ngeles-ngeles gitu lah. Ah yaudahlah, maksud gue nih kan udah selesai juga gitu. Terus gue tanya, iseng lah, gue belum bilang nih sosoknya ya. Ameh ngeliat sosoknya kayak gimana? Dia bilang cowok, rambutnya sepantat, taringnya sekaki. Di situ gue merinding karena ini orang belum gue kasih tahu kan. Dan sekarang gue mikir nih, kalau secara ilmu, kalau kesurupan tuh masih bisa dijelasin. Gitu, entah gue kecapean atau seperti apalah. Iya. Tapi masalah yang sosok ini nih, ada 2 orang yang belum pernah dikasih tahu gitu loh. Dan ternyata secara probabilitas kan 1 banding berapa kan? Kok bisa sama 2 orang berbeda ngomong spesifiknya sama. sosoknya? Itu kesurupan apa kesusupan? Kesusupan tuh masuk juga sih, tapi bentuk biasanya bambu pak. Wah, Bukan. itu pohon bambu biasanya bersemayam. Betul, bambu kuning biasanya. Untuk nangkal kolor hijau. Betul. Iya. Dulu sempat viral kalau Rinjo ya. Kalau hijau bener, kenapa setan juga pakai outfit ya itunya penamaannya gitu. Kayaknya buat lawan Superman, Bang. Iya. Kalau Di green screen nggak kelihatan tuh. betul tuh hilang itu bagian itunya. Tapi tadi Iya, serem juga. enggak tapi menarik tadi. Lu bilang ada 2 temen lu melihat sosok yang sama, deskripsinya sama. Ya, karena kan biasa orang-orang yang di luar indigo nih, yang kayak kita kan kalau buat horor orang kan versinya beda-beda nih. Bener. Kalau buat yang anak indigo ya melihat hantu itu udah horor. Kalau buat Dustin atau mungkin gua pribadi horor tuh ketika mungkin cewek kita nggak haid, itu kan horor juga ya. Tapi maksudnya, nah maksudnya Oh, coba. ya horor kan? Horor dong. Iya, horor banget. Belum haid nih. Tapi maksud gue, Healing hilang. wah iya, jadi bilang nih. Juga horor. Jadi gue pengen tahu nih, apa yang pengen lu sampein sama orang-orang Indonesia yang skeptis sama horor? Yang skeptis. Iya, yang skeptis. Apa ya? Kalau di dunia ini kan banyak kepercayaan gitu ya, atau masa kepercayaan lah. Di dunia itu masih banyak tersimpan misteri. Portal-portal pintu yang belum terbuka. Iya, kayak hal-hal yang masih belum terjawab ya kan. Nah, ketika misalnya nanti ada penjelasan secara ilmiahnya, apa logikanya gitu ya. Kayak misalnya kita di sini bisa ngelihat jin di situ, ada hantu gitu ya.
Ada nggak? Di sini ada nggak bang? Jadi ketika di dunia ini masih menyimpan banyak-banyak misteri gitu ya, itu akan jadi menarik ketika nantinya misal bisa dibuktikan dengan sains gitu atau ilmu yang ada gitu. Nah ketika misalnya ada penjelasan tentang jin gitu ya di dunia ini gitu ya. Nah untuk yang skeptis kan seperti apa tuh? Tapi intinya dari apa yang gue dengerin dari ketemu Bang Fajar Aditya bahwa lo boleh punya keyakinan lu masing-masing, tapi ya bakal seru ketika hal-hal yang gak lu percaya suatu hari bisa dibuktikan secara sains. Jadi kalau lo mau skeptis tentang hal-hal horor, it's okay. Buat yang ngerasa ini juga ngebantu lu untuk nemenin hari-hari lu bahkan dapat nilai pelajaran juga, ya lu boleh ambil itu sebagai hal baik gitu. Nah, horor bisa bersifat goib dan honor bisa bersifat raib. Wah betul tuh. Horor bisa bersifat goib, honor bisa bersifat raib karena diambil. Ada pesan moral, thank you buat kodam aneh kita kali ini. Oke. Sampai bertemu di Caper episode selanjutnya. Caper, salam canda perdamaian.